Shalom, salam sejahtera, senang bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami memohon hikmat, pengertian, sehingga kami dapat mengerti firman-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kisah para Rasul 2 ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Demikian kisah 2 ayat 42. Renungan kita saya beri tema disiplin rohani. Saudara-saudara, sebagaimana pertumbuhan fisik seorang bayi tidak terjadi secara spontan atau secara otomatis. Demikian juga dengan pertumbuhan rohani. Pertumbuhan rohani memang dikerjakan oleh Tuhan di dalam diri orang percaya. Akan tetapi, kita juga memiliki tugas atau bagian yang harus kita kerjakan. Untuk itu perlu ada latihan rohani atau disebut dengan disiplin rohani. Disiplin orang bisa disebut sebagai kebiasaan kudus. Maksudnya disiplin rohani bisa disebut sebagai kebiasaan kudus. Hal-hal yang kita lakukan untuk menyiapkan diri kita menerima kasih karunia Tuhan yang mengubahkan hidup kita. Perhatikan bahwa kita melakukan disiplin rohani bukan untuk mendapatkan perkenanan Tuhan, melainkan karena kita ingin menanggapi inisiatif Tuhan di dalam hidup kita. Seorang hamba Tuhan bernama Richard Foster menulis, seorang petani tidak dapat menumbuhkan bulir gandum. Yang dapat dilakukannya hanyalah menyiapkan kondisi-kondisi yang tepat untuk pertumbuhan tanaman itu. Ia menaburkan benih di tanah yang kemudian dapat diambil oleh kekuatan-kekuatan alam untuk memunculkan tanaman itu, sehingga memang bertumbuh. Demikian jugalah halnya dengan disiplin rohani. Cara menabur di dalam roh. Artinya kita sedang menabur secara rohani. Di gereja di Yerusalem, sebagaimana dikisahkan dalam kisah para Rasul 2, bahwa sekalipun orang-orang percaya sudah menerima Roh Kudus, mereka tetap punya bagian yang harus mereka kerjakan dalam membangun relasi dengan Tuhan. Ada 4 disiplin rohani dasar yang mereka lakukan, yang membuat mereka bergairah dan bertumbuh secara rohani. Pertama, disiplin belajar. Mereka bertekun dalam pengajaran para rasul. Artinya mereka memberi diri untuk belajar dan juga diajar dengan prinsip-prinsip iman orang percaya. 2, disiplin bersekutu. Pertumbuhan tidak pernah terjadi dalam kesendirian, tetapi dalam kebersamaan dengan orang-orang percaya lainnya. Sehingga berbagi hidup satu sama lain adalah sebuah prioritas. Dan yang ketiga, disiplin dalam penyembahan. Penyembahan adalah hal yang sentral dalam cara hidup mereka, terutama saat memperingati Yesus dan kematiannya ya, dengan cara yang Dia perintahkan kepada mereka, yaitu memecahkan roti atau perjamuan kudus. Dan yang keempat, disiplin berdoa. Orang percaya menyadari kebergantungan mereka kepada Tuhan. Mereka secara teratur mencari berkat Tuhan atas hidup mereka dan meminta Dia hadir dan bekerja di tengah-tengah mereka. Doa merupakan disiplin rohani yang mendasar. Saudara-saudara, orang percaya tidak bisa berharap dapat bertumbuh secara rohani jika mengabaikan disiplin rohani dasar ini. Disebutkan bahwa jemaat mula-mula bertekun. Bertekun artinya sungguh-sungguh dan terus-menerus berkesinambungan. Selain dari keempat disiplin rohani tersebut, jemaat mula-mula juga bertumbuh dalam hal saling berbagi, saling melayani, makan bersama, dan bergembira bersama, sehingga jumlah mereka ditambahkan oleh Tuhan, menghasilkan lebih banyak murid yang bergabung dengan mereka. Disiplin rohani sendiri sesungguhnya tidak mengubah kita, tetapi melakukan disiplin rohani akan membuat kita semakin menyadari realitas kasih Tuhan yang bisa
menimbulkan terjadinya perubahan di dalam hidup kita. Disiplin rohani membantu kita bekerja sama dengan Tuhan dalam proses pembaruan ataupun pertumbuhan. Disiplin rohani haruslah lahir dari kerinduan untuk mengenal Tuhan lebih dalam, dan kita membutuhkan pertolongan Roh Kudus agar kita tetap terarah sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami supaya seperti jemaat mula-mula kami bertekun di dalam hal-hal rohani sehingga kami dapat mengalami pertumbuhan yang baik dan kehidupan kami memuliakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikian renungan kita. Tuhan memberkati saudara sekalian. Salam.